dengan ruang tengah, tempat di mana mahasiswa ngobrolin hal-hal besar dari ruang kecil, misalnya entah itu di kamar kosan ataupun pojok perpustakaan. Saya Sabina, mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang tepatnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang hari ini bakal mengajak kalian semua ngobrolin tema yang gak cuma dalam tapi juga dekat banget dengan keseharian kita, yaitu ziarah ke makam wali. Tapi kita juga lihat dari sudut pandangan filsafat, yakni epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Nah, saya gak sendirian nih teman-teman. Di sini sudah hadir dua teman diskusi yang luar biasa. Ada Kak Flo dan juga Kak Gita. Yang sama juga mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, tepatnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Halo Kak Gita dan Kak Flo. Halo Kak Sabina, wah menarik banget nih topik hari ini, semangat untuk bahasnya ya. Halo semua, wah ini topik yang udah lama pengen saya bahas, santai juga. Terima kasih sudah mengundang di segmen Ruang Tengah Kak Silvi. Oke, kita mulai dari pertanyaan dasar dulu ya Kak. Waktu kita ziarah ke makam wali, kok bisa ya kita itu langsung tahu sikap kita itu harus gimana, harus baca doa, harus sopan santun, bahkan harus tenang. Padahal tidak ada yang beritahu tentang itu. Nah, secara epistemologi gimana sih Kak? Kita itu bisa mempunyai pengetahuan seperti itu. Ya, jadi pengetahuan itu terbentuk dari proses dan kultural sejak lama. Nah, contohnya seperti waktu kita kecil pernah diajak orang tua untuk ziarah ke makam. Mereka duduk lalu membaca Al-Fatihah dan tahlil, yang dimana proses itu terbentuk secara kultural dan spiritual yang mungkin terekam langsung dan sesuai dengan prosesnya gitu kan. Betul, dan itu juga kita lihat sebagai proses belajar non formal. Tidak di kelas, tidak lewat buku, tapi lewat pengamatan dan pembiasaan. Kita lihat, kita tiru, dan akhirnya kita yakini sebagai hal yang benar dilakukan. Dan makam para wali itu sendiri mempunyai hubungan erat dengan dakwah. Makam para wali bukan hanya tempat beristirahat, tapi juga bukti sejarah dan budaya dakwah Islam di Nusantara. Dari makam tersebut, kita bisa memahami cara para wali berdakwah, ajaran mereka, dan pengaruhnya hingga kini. Jadi, pengetahuan kita tentang tata cara ziarah juga termasuk bagian dari pengetahuan tentang dakwah yang diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan dan ritual. Jadi pengetahuan itu nggak selalu datang hanya dari lewat ceramah ataupun teks ya Kak, tapi bisa muncul dari pengalaman yang terus-menerus kita temui. Ya, persis. Itu merupakan bagian dari epistemologi tradisi yang merupakan konteks sosial yang mendukung misalnya adanya suasana ziarah, makam, suasana religius, dan pengetahuan itu otomatis aktif tanpa perlunya diminta. Oke, kita geser ya ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat dari sisi ontologi nih, atau hakikat sesuatu. Makam wali itu sebenarnya apa ya Kak? Kok bisa tempat itu terasa beda dibanding tempat-tempat yang lainnya? Nah, ini menarik. Secara ontologi, makam wali bukan cuma tempat peristirahatan terakhir teman-teman. Makam wali memiliki eksistensi religius dan sosial yang kuat dalam kehidupan umat Islam. Makam para wali dianggap sebagai simbol keberhasilan dakwah Islam di masa lalu, sekaligus menjadi ruang spiritual bagi umat untuk merenung dan memperbaiki diri. Tempat itu jadi bagian dari dakwah kultural, di mana ajaran Islam disampaikan secara tidak langsung melalui tradisi dan simbol yang ada. Jadi secara hakikat itu makam wali berperan sebagai media dakwah yang menyampaikan nilai-nilai moral Islam seperti pengalaman, emosional, kultural masyarakat. Kenapa sih dimensi spiritual itu sangat terasa, yang bikin orang itu merasa lebih dekat dengan Tuhan waktu ziarah? Berarti makam wali bukan cuma fisik, tetapi juga punya eksistensi religius dan sosial yang sangat hidup ya Kak? Tepat, makam wali bukan cuma tempat mati, tapi ruang hidup bagi dakwah Islam yang terus berjalan lewat tradisi ziarah, doa bersama, dan ritual-ritual keagamaan yang ada di sekitarnya.
yaitu dari sisi aksiologi. Soal nilai dan tujuan. Kenapa ya kita itu merasa ziarah ke makam wali itu sangat bernilai, lebih tinggi dibanding ibadah serupa yang ada di rumah? Karena konteks tempat dan makna juga melekat yang membuat aktivitas itu lebih bermakna. Orang datang ke sana itu bukan cuma untuk ziarah, untuk mendoakan, tapi untuk mencari ketenangan batin juga. Nah, ziarah atau tausiah yang jadi kegiatan keagamaan di makam para wali itu bukan cuma sekedar tradisi, tapi melainkan sebagai sarana untuk memperkuat dan mendalamkan spiritualisasi. Nah, dan itu punya nilai dakwah juga. Banyak kegiatan di makam wali, tausiah, pengajian, bahkan wisata religi. Semua itu adalah cara menyampaikan ajaran Islam tanpa harus pakai ceramah langsung. Dakwahnya bersifat kultural melalui praktik dan pengalaman. Jadi dari sisi aksiologi, makam wali itu mempunyai nilai edukatif, spiritual, dan sosial yang sangat besar ya Kak? Betul banget. Nah, nilai-nilai ini dapat menyentuh aspek emosional, kultural, spiritual masyarakat. Ini juga membuat ziarah lebih terasa hidup dan bermakna dibanding aktivitas serupa yang dilakukan di tempat lain seperti di rumah. Wah, luar biasa banget ya pembahasan kita kali ini. Dari sisi epistemologi, kita jadi paham bahwa pengetahuan religius itu banyak datang dari tradisi ataupun keseharian yang kita lihat. Kemudian dari sisi ontologi, makam wali itu mempunyai nilai eksistensi religius dan sosial yang kuat sebagai simbol keberhasilan dakwah Islam yang hidup sampai sekarang. Kemudian dari sisi aksiologi, kita lihat bahwa ziarah itu mempunyai nilai yang tinggi baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Setuju banget Kak Silvi. Ini jadi pengingat juga bahwa makam wali bukan cuma situs sejarah, tapi juga sumber pengetahuan, simbol religius, dan tempat nilai-nilai Islam terus dipertahankan dan disebarkan. Dan penting juga untuk mempertahankan tradisi yang tetap hidup, bukan sekedar dipertahankan, tapi juga dipahami dan dimaknai ulang secara kritis dan kontekstual. Oke, terima kasih banget nih Kak Gita dan Kak Flo buat obrolan yang mencerahkan hari ini. Semoga teman-teman yang di luar sana yang mendengar podcast kali ini itu mendapatkan insight baru soal praktek ziarah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa follow dan